Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firda Fitria Alifatunisa Pratikno, NIM A7101958, kelas D, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang soal UAS praktikum jaringan komputer. Untuk itu, simak video berikut. Ada 4 pembahasan dalam video kali ini. Yang pertama, kegunaan dan perbedaan hub, switch, dan router. Yang kedua, kegunaan bridge dan interface apa yang dapat dibuat bridge. Yang ketiga, bagaimana simple key dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik. Dan terakhir, langkah-langkah mengatur router US. Pembahasan yang pertama yaitu kegunaan dan perbedaan hub, switch, dan router. Perbedaannya adalah router dapat menghubungkan jaringan komputer yang berbeda, sedangkan switch dan hub tidak dapat menghubungkan jaringan komputer yang berbeda. Jadi hanya pada jaringan network yang sama. Lebih jelasnya, hub merupakan sebuah perangkat jaringan yang bekerja pada osi layer 1 yaitu physical layer, sehingga hub hanya bekerja tak lebih sebagai penyambung ataupun konsentrator saja, serta hanya menguatkan sinyal di kabel UTP. Fungsi dari hub sendiri adalah untuk menghubungkan antara satu port dengan yang lainnya. Segala hal yang dikirimkan ke satu port akan dikirimkan kepada semua port yang lain. Inilah mengapa hub seringkali dikatakan yang paling rendah di antara ketiganya. Switch adalah versi upgrade dari hub. Switch dapat menentukan alamat port yang dituju dalam komunikasi antar jaringan, sehingga hanya port tersebut yang menerima transmisi data. Switch dapat melakukannya karena switch merecord data MAC address dari tiap port yang terhubung dengannya. Switch memiliki fungsi meneruskan data, dan jika salah satu node ingin mengirim data ke node yang lain dan ada node lagi yang ingin mengirim data, switch akan memberikan jalur pada keduanya sehingga tidak akan terjadi tabrakan data. Router adalah perangkat keras kecil yang menggabungkan beberapa jaringan bersama-sama. Jaringan ini dapat mencakup jaringan rumah kabel atau nirkabel dan internet. Router sedikit berbeda dengan hub dan switch karena memiliki fungsi utama, yaitu untuk memberi rute kepada paket data. Pembahasan yang kedua yaitu kegunaan bridge dan interface apa yang dibuat oleh bridge. Kegunaan bridge adalah bridge merupakan alat untuk menghubungkan dua buah jaringan komputer yang terpisah. Melalui bridge ini, tiap user di kedua jaringan komputer LAN tersebut bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Selain fungsi dasar tersebut, bridge juga memiliki fungsi lain seperti menghubungkan dua jaringan LAN yang terpisah jarak, memudahkan mengelola jaringan sendiri, mengurangi beban jaringan. Jenis-jenis interface yang dapat dibuat oleh bridge, yang pertama ada Ethernet, yang kedua ada VLAN. VLAN merupakan bagian dari Ethernet atau wireless interface. Pada interface ini, jangan melakukan bridge sebuah VLAN dengan interface induknya. Yang ketiga, EOIP atau Ethernet over IP. Yang keempat, wireless AP, WDS, dan station pseudo bridge. Pada interface station pseudo bridge tidak bisa dibonding. Dan yang terakhir, PPTP. Interface ini dapat dibuat selama bridge dilakukan baik di sisi server maupun klien. Pembahasan ketiga yaitu bagaimana simple key dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik. Bagaimana? Simple key merupakan cara termudah untuk melakukan manajemen bandwidth yang diterapkan pada jaringan skala kecil sampai menengah untuk mengatur pemakaian bandwidth, upload, dan download tiap user. Adapun proses pada simple key yaitu yang pertama, semua paket akan diurutkan terlebih dahulu, sehingga harus melewati setiap key yang ada sebelum paket menuju komputer yang dituju. Pada key tree, semua paket melewati trafik secara bersamaan tanpa harus diurutkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, simple key menghasilkan delay yang lebih lama. B. Mengatur aliran paket data secara bidireksional atau dua arah, baik unduh maupun unggah. Pembahasan yang keempat yaitu langkah-langkah mengatur router US. Langkah-langkah membuat hotspot di router mikrotik, yaitu buka menu IP, hotspot, dan hotspot stop. Dengan menengkal tombol hotspot stop, wizard hotspot akan menuntun kita untuk melakukan setting dengan menampilkan kotak-kotak dialog pada setiap langkahnya.
Langkah pertama yaitu menentukan interface mana hotspot akan diaktifkan. Selanjutnya, klik next. Langkah kedua yaitu tentukan IP address, lalu klik next. Langkah ketiga, tentukan range IP address yang akan diberikan ke user DHCP server. Secara default, router otomatis memberikan range IP sesuai dengan prefix atau subnet IP yang ada di interface. Tetapi kita bisa merubahnya jika dibutuhkan. Lalu, klik next. Langkah keempat, menentukan SSL sertifikat jika kita akan menggunakan HTTPS untuk halaman loginnya. Tetapi jika kita tidak memiliki sertifikat SSL, kita pilih none, kemudian klik next. Langkah kelima, jika diperlukan SMTP server khusus, untuk server hotspot bisa ditentukan, sehingga setiap request SMTP client di redirect ke SMTP yang kita tentukan, kemudian klik next. Langkah keenam, menentukan alamat DNS server. Anda bisa isi dengan DNS yang diberikan oleh ISP atau dengan OpenDNS, lalu klik next. Langkah ketujuh, memasukkan nama DNS untuk local hotspot server. Langkah ke-8, menentukan username dan password untuk login ke jaringan hotspot. Langkah ke-9, sampai pada langkah ini, jika diklik next, maka akan muncul pesan yang menyatakan bahwa setting hotspot telah selesai. Thank you. Itulah video tentang pembahasan soal UAS praktikum jaringan komputer. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.